Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman IKPM Pakistan? Ya, ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya ke IKPM Pakistan, yang mau melanjutkan studinya, mau melanjutkan belajarnya di International Islamic University Islamabad. Nah, sekarang nih kita udah terhubung langsung dengan pengurus, atau bisa dibilang ini adalah pengurus mahasiswa baru ya. Nah, jadi nanti teman-teman yang ingin mendaftarkan dirinya atau bertanya-tanya tentang seputar Pakistan, event itu Pakistannya sendiri ataupun kampus yang ada di Pakistan, nah kita bisa langsung menanyakan kepada pengurus dari mahasiswa baru tersebut. Nah, di sini ada beberapa question dari teman-teman mahasiswa baru yang sedikit bingung tentang Pakistan tuh gimana, tentang belajar Pakistan tuh seperti apa, dan subjek ataupun rules atau regulation di Pakistan itu seperti apa. Nah, di sini ada beberapa question ya, kita bacakan, nanti kita langsung saja dijawab dengan pengurus anak baru. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa itu PNS IKPM? Nah, pasti banyak kan dari teman-teman yang PNS itu pegawai negeri sipil, bukan? Oh, pasti bukan dong. Nah, maka dari itu kita langsung menanyakan tentang PNS IKPM itu apa sih? Nah, boleh siapa yang mau menjawab? Jadi PNS itu kalau bahasa singkatannya kan panitia new student. Sebenarnya kalau ada bahasa lainnya panitia mahasiswa baru atau PMB. Jadi PNS sendiri sebenarnya sudah kisaran 2010 sudah berdiri. Ketika itu di sini di IKPM Pakistan Islamabad ini untuk pendaftaran IUI ini atau Islamic University, International Islamic University of Islamabad ini khususnya. Nah, PNS sendiri merupakan bagian atau struktural yang ada di IKPM Pakistan sendiri khususnya, yang dimana pekerjaan kita atau regulasi keseharian kita itu ya mengurus berkas-berkas mahasiswa yang masuk, atau enggak berkas-berkas mahasiswa yang harus diberikan kepada admission office yang ada di kampus ini terkhususnya ya di Islamic University ini. Maka kalau ada yang bertanya panitia new student itu ya PNS itu ya sebagai panitia atau sebagai yang mengayomi atau enggak yang menjadi penanggung jawab untuk antum, mulai dari antum ngirim berkas sampai antum pembayaran, sampai juga nanti antum proses kedatangan. Nah, itu panitia student yang mengurusinya. Bahasa kasarnya ya seperti itulah PNS itu. Mungkin bisa disebut ini tuh wadah untuk anak-anak gontor yang IKPM yang mau melanjutkan studinya di Pakistan. Makanya dibentuklah PNS untuk mewadahi orang-orang yang gontor, yang lulus gontor itu untuk masuk ke Pakistan kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu ya. Secara garis besarnya PNS itu adalah mahasiswa yang membantu kalian mengurus berkas-berkas kalian untuk mendaftarkan kalian sampai kalian itu datang di Pakistan. Itu secara general statementnya aja seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah kan kemarin kita udah menyebar brosur ya atau poster, yaitu coming soon ya, pendaftarannya aja. Kita tanya kapan nih pendaftarannya kira-kira, coba mungkin kita bisa dijelaskan ya, ada pendaftaran spring ataupun fall. Kalian pasti bingung spring itu apa, fall itu apa, summer itu apa gitu. Ini bingung karena kita sekarang di Pakistan ini memakai jadwal musim, 4 musim, bukan seperti di Indonesia. Nah, sekarang kapan dibukanya pendaftaran untuk mahasiswa baru di bulan fall atau spring ini gitu, coba bisa dijelaskan? Mungkin kalau untuk pendaftaran sekarang itu udah dibuka, jadi mulai di Desember ya, 2021 akhir ini udah dibuka. Itu di musim spring ya, spring itu musim gugur lah. Semi ya. Musim semi. Nah, jadi sebenarnya pendaftaran itu ada 2. Pertama di musim semi sama musim gugur, fall sama spring. Nah, untuk sekarang yang spring itu udah dibuka. Jadi kalau misalnya antum ada yang minat
terus antum pengen misalnya melanjutkan studinya ke luar negeri, bisa langsung aja di DM di Instagram IKPM Pakistan juga. Di situ antum mau nanyain semua berkas-berkas juga. Mungkin di sini kita ngejelasin secara secara ininya aja lah, secara zohirnya aja, nggak mendaki atau nggak terlalu mendalam. Tapi kalau misalnya antum pengen nanyakan lebih mendalam lagi, bisa nanti DM kita, insya Allah sama panitia akan dijelaskan secara dakiknya. Jadi intinya sekarang itu udah dibuka pendaftaran, udah mulai sekarang sampai sekitar 1 bulan ke depan. Jadi bagi antum yang mau daftar segeralah, insya Allah. Mungkin sedikit seperti ini ya. Jadi pendaftaran fall dan spring itu kalau kita bahasakan, fall cobalah nanti ditaruh itu di kisaran di tanggal di bulan Juli dan Agustus, itu perkiraan ya. Sedangkan yang spring itu biasanya nanti diperkirakan di tanggal di bulan November dan juga Desember. Nah, jadi sebenarnya seperti itu saja. Tapi untuk pasti nanti kita akan menunggu info-info dari kampus tersendiri gitu. Mungkin dari Facebook, nanti kampus menginfokan dari admission edu.pk itu, atau enggak website IAIWA yang ada di Google khususnya gitu. Jadi bisa dapat info dari sana. Nah, seperti itu jawaban dari teman-teman pengurus untuk mahasiswa baru. Sedikit tambahan aja, di sini tuh tidak ada yang pasti. Jadi ketika kalian udah siap untuk belajar di Pakistan dan berkas-berkasnya udah siap, ya udah segera mendaftar aja. Pokoknya secepat mungkin berkas udah komplit, langsung daftar aja, karena kita tidak tahu, kampus itu kadang-kadang membuka, kadang-kadang tidak. Makanya dari itu prepare yourself untuk dokumennya especially. Nah, terus nanti ketika kita udah open registration, nah nanti bisa langsung mendaftar. Nah, jangan lupa follow IG IKPM Pakistan, nanti bisa langsung tahu info-info update tentang pendaftaran di IAIWA Islamabad. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa sih biaya pengeluaran ya? Nah, biaya pengeluaran ini buat, maksudnya living cost atau biaya pengeluaran buat daftar aja? Mungkin ada, pertama daftar dulu kali ya. Iya, mungkin untuk pendaftaran jadi ada biaya pertama kali. Antum daftar itu ada biaya pertama kali, itu biaya kepengurusan. Jadi nanti berkas antum cuman ngurusin berkas di Indonesia, nanti dikirimin ke kita. Nanti di sini yang ngurus ke kampus semuanya insya Allah dari panitia. Nah, itu pastinya ada yang namanya keuangannya atau ada namanya bayaran. Nah, itu sekitar 1 juta. Kalau kemarin itu sekitar 1.520.000 ya kan? Rupiah per orang, 1.520.000. Nah, itu bisa berubah-ubah karena rupiah atau dolar atau rupiah kan itu bisa berubah-ubah nilainya. Jadi sementara kalau yang kemarin itu 1.520.000. Tapi insya Allah kalau misalnya berubah juga tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rendah juga. Itu untuk pertama. Terus kalau untuk biaya hidup di sini, kalau terbilang murah ya. Kalau misalnya untuk biaya hidup doang, kalau misalnya antum jajan itu terbilang paling murah. Terus kalau di sini ada asrama juga, dan asrama itu termasuk murah juga. Mungkin untuk asrama itu dihitungnya per semester, sama kayak fakultas, ya kan? Sama kayak pembayaran fakultas itu per semester. Jadi kisaran kalau paling murah, kisaran 1 semester itu sekitar 6 jutaan. 6 juta lah, 6 juta kurang lah, 5 juta lebih bisa, 5 juta lebih atau 6 juta kurang kayak gitu. Untuk paling murah. Tapi itu tergantung fakultasnya masing-masing. Kalau misalnya fakultasnya mahal, maka akan lebih mahal lagi kayak gitu. Jadi untuk pembayaran atau kos nanti mungkin yang paling mahal biasanya menjadi kendala terutama di mahasiswa itu nanti mungkin di tiket pesawat, karena yang antum tahu sendiri tiket pesawat itu pasti tergolong mahal gitu kan. Tapi untuk kos, untuk makanan adalah itu tergantung lifestyle antum yang nanti akan tinggal di sini gitu. Bagaimana lifestyle nanti tinggal di sini, butuh berapa. Kalau untuk pembayaran asrama dan fakultas mungkin mengikuti berapa harga yang telah kita tetapkan di buku panduan tadi. Itu mungkin bisa dijadi patokan atau 5 juta, 6 juta sebulan untuk pembayaran per semesternya dengan asrama tadi. Oh iya, pesawat. Kalau untuk pesawat mungkin kemarin itu waktu corona itu karena mahal kan waktu corona, jadi kisaran 10 juta sampai ada yang 13 juta. Tapi kalau normalnya tuh berapa biasanya? Normalnya
5 ya 6. Kalau misalnya udah normal itu bisa 6 juta, tapi kalau misalnya belum normal atau masih corona itu kisaran 10 sampai 12 lah, ada 10 juta itu tiket doang. Oke, jadi cukup jelas ya untuk biaya pengeluaran ketika teman-teman ada di Islamabad gitu. Nah, intinya biaya di sini itu murah. UMR-nya di bawah Jakarta pasti. Nah, maka dari itu ini adalah suatu kelebihan yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman bersekolah di IAIUI. Living cost-nya lebih rendah daripada di Indonesia seperti itu. Nah, mengenai keberangkatan mungkin itu fleksibel karena tiket itu pasti ada yang kadang naik kadang turun seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah di IAIUI ini mungkin ini lebih general ya. Kita di Pakistan aja, jangan di IAIUI. Di Pakistan ini menggunakan bahasa apa dan di kampus menggunakan bahasa apa resminya kira-kira? Di Pakistan sendiri ya khususnya ya. Pakistan itu mungkin ada beberapa provinsi yang ada di Pakistan, provinsi sendiri gitu kan, seperti KPK, dan yang lainnya. Mereka mungkin ada bahasa sendiri, walaupun bahasa umumnya, bahasa induknya seperti bahasa Indonesia kita itu mereka menggunakan bahasa Urdu, bahasanya Urdu. Seperti KPK mereka menggunakan bahasa Pashto yang ada di Persia dan yang lain-lainnya itu nanti antum bisa menemukan sendiri ketika antum khususnya berjalan nanti trip atau enggak jalan-jalan di sini nanti gitu. Tapi untuk kampus sendiri, pembelajaran sendiri yang kita rasakan di sini pasti dosen itu atau enggak guru-guru menggunakan bahasa Arab dan Inggris dengan fakultas Inggris. Kalau mungkin ada nggak Ustadz yang pakai Urdu, mungkin ada nanti yang beberapa guru yang menggunakan Urdu untuk teman-teman Pakistan sendiri yang mungkin masih belum bisa mengerti bahasa Arab dan Inggris. Tapi untuk khususnya antum yang ingin daftar ke sini pasti perbaiki Arab dan Inggrisnya itu sudah sangat cukup sekali. Ada tambahan? Mungkin buat keseharian, misal mau ke warung atau ke pasar, itu di sini mungkin antum pakai bahasa Inggris udah cukup, tapi belum terlalu detail atau terlalu cukup banget lah. Pedagang aja bisa bahasa Inggris mungkin bisa, cuman nggak terlalu bagus. Nah, biasanya kita mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Urdu. Jadi insya Allah antum datang ke sini ntar bisa 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Urdu insya Allah. Nah, seperti itu ya mengenai bahasa keseharian daily life kita yang ada di IAIUI. Ya, sekedar menambahkan bahwasanya di IAIUI ini tidak ada namanya ujian bahasa lokal atau native language ya. Jadi di sini nggak ada. Ketika kalian masuk IAIUI, kalian menggunakan 2 bahasa resmi, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kalian tidak perlu untuk belajar too much tentang Urdu. Nah, jadi Urdu itu hanya digunakan ketika kita outside of the class gitu lah. Jadi nanti ketika kita daily life-nya baru menggunakan bahasa Urdu. Itu pun ketika kita membutuhkan saja. Nah, tapi ketika kita di kampus, ujian pun itu resminya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah mungkin ini yang terakhir. Nah, di IAIUI ini kan besar ya. Nah, jadi tentunya banyak banget fakultas yang ada di IAIUI. Justru tentu kalian bingung dong gitu mau milih fakultas yang mana nih gitu. Nah, jadi kira-kira di IAIUI ini fakultasnya apa aja sih gitu? Untuk fakultas di International Islamic University Islamabad ini mungkin banyak ya, khususnya juga teman-teman dari Indonesia itu yang paling minat di Usuluddin, kuliah agama Islamnya itu, dan juga di Syariah and Law atau hukum dan syariat itu. Tapi yang perlu teman ketahuin, tidak monoton atau tidak selamanya yang itu yang antum bisa cari di sini. Fakultas sendiri mungkin di sini sangat banyak. Ada political science, management science, ada tarbiyah atau education bahasanya kan kalau di Indonesia, pendidikan, atau ada juga kemarin teman kita itu yang senior kita yang sudah pulang itu beliau ngambil psikologi gitu. Dan sini juga banyak gitu. Jadi ada political science, management science, ya, mass media ataupun yang antum mau. Mungkin nanti bisa juga nanti lihat di brosur atau nggak di website kampus. Khususnya juga di magister, PhD untuk di strata 3-nya itu juga
beragam. Apa nggak semuanya harus ngambil di Pakistan berarti kita cuma bisa ngambil yang studi agama-agama nih, atau nggak yang syariat dan hukum Islamnya? Tidak. Di sini kita juga beberapa senior kita, beberapa teman-teman kita juga ada yang mengambil fakultas-fakultas umum gitu. Jadi nggak selamanya monoton atau bahasanya kita fakultasnya harus agama di Pakistan, tidak. Misalnya di Islamic University ini ada beberapa fakultas umumnya, mungkin bisa teman-teman yang berminat bisa dicoba gitu, bisa kuliah di sini. Ada nambah? Gak ada? Oke. Nah, jadi itulah penjelasan tentang banyak fakultas ini. Mungkin teman-teman buta karena tidak ada, hanya mengikut saja ya, maunya Islamic Studies, pada ke Islamic Studies. Nah, jadi di sini tuh banyak dan kalian bisa untuk mengeksplor sendiri fakultas mana yang cocok. Dan jangan lupa sebelum kalian ke IIUI, kalian harus tahu keunggulan kampus ini tuh di subjek apa, atau di fakultas apa, atau di departemen apa keunggulan IIUI ini, dan kalian bisa men-choice itu untuk menjadi tujuan fakultas kalian ketika kalian sudah di sini gitu. Penting jangan sampai salah memilih subjek gitu di sini. Nah, mungkin seperti itu aja. Ketika kalian ingin banyak informasi yang ingin kalian dapatkan atau yang lebih detail lagi, bisa langsung follow IG IKPM Pakistan atau langsung ke PNS untuk menanyakan tentang berbagai macam daily activity yang ada di Pakistan ya. Entah itu tentang makanan, entah itu tentang living cost yang lebih detailnya seperti apa. Nah, nanti langsung aja follow IG IKPM Pakistan. Nah, mungkin sekian aja dari kita. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kita buat selama kita berdiskusi atau selama kita talkshow ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.